Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, wa shalla fi Makkah 3 sinin. Dan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam salat di Mekah selama 3 tahun. Sebab Isra Mi'raj yang dengannya diwajibkan salat itu pada tahun ke-10, sementara beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam di Mekah hanya 13 tahun. Berarti tinggal 3 tahun. Di sanalah beliau sallallahu alaihi wasallam tegakkan syariat salat, rukun Islam yang kedua sebagai kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala berkomentar, wa kana yusalli ar-ruba'iyyah rak'atain hatta hajara ila al-Madinah fa uqirrat salatu as-safar wa zida fi salati al-hadr. Beliau SAW, beliau rahimahullahu taala berkomentar, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat di Mekah yang 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Kita awal salat. Jadi di Mekah itu salat 4 rakaat dilakukan 2 rakaat. Sampai setelah beliau SAW hijrah, maka salat musafir yang 2 rakaat tetap diakui. Kemudian jadi 2 rakaat itu yang biasanya dilakukan dalam keadaan mukim, itu tetap diakui tapi dalam kondisi musafir. Adapun tidak musafir, maka ditambah menjadi 4 rakaat. Ini dapat dilihat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari hadits Aisyah radhiyallahu anha. Perhatikan jamaah. Di
mana hebatnya la ilaha illallah itu. Ditegakkan, dipahamkan, dimantapkan dan terus dimantapkan. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala wajibkan salat 5 waktu. 10 tahun proses penegakan itu. Dan terus menerus. Setelah turun salat, la ilaha illallah tetap mendasarinya. Dalam perang Madinah, la ilaha illallah tetap. Masa-masa jihad tetap la ilaha illallah yang mendasarinya. Sampai ketika beliau sallam pun akan meninggal, tetap la ilaha illallah dan nilai-nilai dari la ilaha illallah tetap disampaikan dan disampaikan. Semuanya ini menunjukkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-imanu bid'u wa sab'una syu'bah, fa'alaha qawlu la ilaha illallah wa adnaha imatatul ada' 'anit tariq wal haya'u syu'batun minal iman. Iman itu ada 73 sampai 79 cabang. Setinggi-tingginya adalah la ilaha illallah, dan serendah-rendahnya menghilangkan gangguan dari jalan, dan malu adalah bahagian dari iman. Jadi apapun kita, dimanapun kita, bagaimanapun upaya kita untuk tinggi dan terus tinggi, meningkat dan terus meningkat, sempurna dan terus sempurna, maka ingat, itu seluruhnya adalah uraian bagaimana memantapkan dan terus meningkatkan la ilaha illallah. Karena itulah dalam setiap peningkatan, penyempurnaan, setiap peningkatan dan penyempurnaan, apalagi memperbaiki, tetap harus memperhatikan 2 rukun dari la ilaha illallah itu. An-nafyu wal itsbat. Menafikan semua disembah selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan bahwa yang berhak disembah hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seseorang menurun, terjerumus, menjauh, kecuali pasti disebabkan karena rendahnya kualitas dari penafian dan penetapan ini. Rendahnya kualitas dari penafian dan penetapan ini. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa ba'daha umira bil hijrah ilal Madinah. Dan setelah itu, setelah masa 3 tahun, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pun diperintahkan untuk hijrah ke Madinah. والهجرة الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. والدليل قوله تعالى: إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. وقوله تعالى: يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. قال البغوي رحمه الله تعالى: سبب نزول هذه الآية في المسلمين الذين بمكة لم يهاجروا ناداهم الله باسم الإيمان. والدليل على الهجرة من السنة قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تنقطع الهجرة
حتى تنقطع التوبة ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. Baik, kata beliau rahimahullah ta'ala selanjutnya, hijrah adalah berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Dan hijrah itu adalah kewajiban atas umat ini dari negeri syirik ke negeri Islam. Hukum hijrah ini adalah hukum hijrah yang baqiyah, terus menerus ada ila an taqumas sa'ah, sampai tegaknya hari berbangkit. Perlu kita pahami bahwa ada hadits Nabi SAW yang menegaskan bahwa tidak ada lagi hijrah setelah hari ini. Setelah Mekah berhasil ditaklukkan dan orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala, Mekah berubah menjadi negeri Islam. Maka kata Nabi SAW, tidak lagi hijrah setelah hari ini. Hijrah dari Mekah ke Madinah, tidak ada lagi. Sebab Mekah sudah menjadi negeri Muslim, negeri Islam, bukan lagi negeri kesyirikan. Adapun hukum hijrah dalam makna berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam, ini tetap ada terus menerus. Tetap ada terus menerus. Tapi ingat, negeri syirik ke negeri Islam, dari negeri yang tidak bisa ditegakkan keislaman, justru yang tegak adalah kesyirikan, kekafiran, kepada negeri yang padanya bisa ditegakkan Islam. Syiar-syiar Islam nampak. Ini hijrah. Hukum hijrah ini wajib bagi setiap umat. Dan hukum ini terus menerus ada sampai hari kiamat. Dalilnya kata beliau, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nisa ayat 97 sampai 99. Innal ladzina tawaffahumul malaikah, sungguh orang-orang yang para malaikat wafatkan mereka dalam keadaan zalimi anfusihim. Malaikat wafatkan mereka, dicabut ruhnya, sementara mereka dalam keadaan menzalimi diri-diri mereka. Zalimi anfusihim, menzalimi diri-diri mereka. Apa kata para malaikat? Qalu, mereka bertanya, fima kuntum, kalian dulu di mana itu? Mereka menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami ini orang-orang lemah di muka bumi. Jadi ada makna lemah pada mereka. Apa jawaban malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha, bukankah bumi Allah Subhanahu wa ta'ala itu luas sehingga dengannya kalian hijrah, kepadanya lah kalian hijrah. Selanjutnya hukumnya, faulaika ma'wahum jahannam, mereka inilah orang-orang yang tempat kembalinya adalah jahannam. Wasa'at masira, dan jahannam adalah tempat yang sejelek-jelek tempat kembali.
kecuali al-mustada'afina minar rijal, orang-orang yang betul-betul lemah dari kalangan lelaki, wan nisa, wanita, wal wildan, anak-anak lelaki yang sudah tua, tidak bisa melakukan perjalanan, wanita-wanita lemah, wildan, anak-anak yang mereka itu la yastati'una hilah, tidak bisa berlepas, tidak punya kekuatan untuk lepas. Kemudian wala yahtaduna sabila, kalaupun mampu mereka tidak tahu jalan, harus kemana. Maka yang seperti ini diberi udzur dalam agama yang penuh dengan rahmat ini. Faulaika, maka mereka itulah asallahu ayya'afwa anhum. Kalau asa dalam Al-Quran maka menunjukkan pasti. Mereka itulah pasti Allah Subhanahu wa taala maafkan atas mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala langsung ingatkan mereka akan namanya yang berhubungan dengan pengampunan itu. Wa kana Allahu afuwan ghafura, dan adalah Allah Subhanahu wa taala afuwan, maha memberikan ampunan, dan ghafura, maha memberikan pengampunan, maha memaafkan, dan lagi maha memberikan ampunan. Al-ikhwah rahimakumullah, titik pendalilan di sini, para malaikat yang meninggal dalam kondisi seperti ini, yang tidak mau berhijrah, membiarkan dirinya rusak agamanya, tidak bisa melakukan ini, dan dibiarkan dirinya seperti itu. Katanya kita orang-orang lemah, tidak bisa apa dan semisalnya. Malaikat celah mereka. Malaikat katakan, bukankah negeri Allah Subhanahu wa taala itu luas? Coba lihat, malaikat paham betul. Dan ini adalah hujjah yang sangat luar biasa bagi mereka yang menganggap dirinya lemah padahal mampu. Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Kenapa terlalu cengeng? Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Fatuhajiru fiha, maka dengannya kalian hijrah masuk ke bumi itu. Itu juga bumi Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tetap di bawah, berada di atas bumi Allah Subhanahu wa taala. Lihat lebih tegas lagi menunjukkan haramnya, faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Mereka ini adalah orang-orang yang tempatnya jahannam, dan jahannam adalah sejelek tempat kembali. Jelas ya, ikhwah? Jelas menunjukkan meninggalkan negeri yang merusak agama, yang dengannya zalimi anfusihim. Ini kondisi orang yang tidak meninggal, kondisi orang yang berada dalam semua negeri, dia biarkan dirinya seperti itu, akhirnya apa? Zalimi anfusihim, menzalimi dirinya. Dibiarkan dirinya terus berada dalam kezaliman, tidak bisa bertindak, tidak bisa melakukan, tidak bisa memperbaiki. Zalimi anfusihim. Kalau dia bisa berpindah dan berpindah. Dan di antara perkara yang sangat mengerikan adalah orang yang telah berpindah dari negeri tauhid, dari negeri syirik kepada negeri tauhid, dari negeri kekafiran kepada negeri Islam, tapi ternyata kembali dia kepada negeri kekafiran. Ini sangat mengerikan. Haram kembali kepada negeri kekafiran. Bahkan setelah Mekah menjadi negeri Islam, Nabi SAW tetap di Madinah. Orang-orang yang hijrah tetap di Madinah, dan tidak boleh kembali ke Mekah, menetap di sana. Itu setelah Mekah menjadi negeri Islam. Apalagi kalau ternyata masih berada di atas kesyirikan. Hukum ini kalau kita kembangkan secara luas, maka bisa melingkup makna-makna hijrah secara lebih luas lagi. Bukan negeri, tapi tempat-tempat yang bisa merusak diri kita. Pekerjaan-pekerjaan yang bisa merusak diri kita, dan kita tidak bisa bertahan. Mau tidak mau
takun ardullahi wasi'ah? Bukankah bumi Allah Subhanahu wa taala itu luas? Bumi jamaah tak selebar daun kelor. Bumi Allah Subhanahu wa taala luas. Fatuhajiru fiha. Kalian hijrah. Ingat jamaah, hidup di bawah muka bumi, kesempatan hidup di muka bumi, itu bukan untuk mati, untuk hidup di bumi, bukan untuk dunia, bukan untuk di bumi, tapi untuk akhirat. Karena itulah manfaatkan hidup di muka bumi untuk mempersiapkan akhirat. Betul-betul bodoh manusia yang membiarkan dirinya, banyaknya tempat, banyaknya waktu, banyaknya pekerjaan, yang dengannya dia bisa mengharapkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala menjamin, "Wa may yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh." Siapa yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah yang menjadi pencukupnya. Wa kafa billah. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala jemaah. Kalau Allah yang menjadi pencukup, adakah yang kita butuhkan lagi? Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menentukan segalanya, Allah yang memegang segalanya. Tapi karena rendahnya ketawakalan kita jemaah, akhirnya banyak di antara kita terus membiarkan dirinya dalam kezaliman dan dizalimi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah jamin, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar. Pasti Allah Subhanahu wa taala beri jalan keluar. Kalau memang kita tinggalkan karena takwa kepada Allah, kita tidak mau menzalimi diri kita, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, gimana nantinya saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Akhirnya mantap, saya tinggalkan, saya lakukan, saya cari dan saya cari. Allah Subhanahu wa taala jamin, siapapun yang bertakwa pasti Allah beri jalan keluar. Tapi karena ragunya kita jamaah, kita ragu, kurang yakin, akhirnya menzalimi diri. Sedikit banyaknya jamaah kita kena ancaman-ancaman seperti ini. Ayat yang kedua boleh sebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadiyalladzina amanu," wahai hamba-hambaku yang beriman, "Inna ardi wasi'ah," sungguh bumiku ini luas, "fa iyaya fa'budun," maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Coba lihat, Allah panggil mereka-mereka yang beriman. Kemudian Allah tegaskan, sungguh bumiku ini sangat luas. Kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wajibkan kewajiban yang terbesar dari awal sampai akhir. Fa iyaya fa'budun, maka hanya kepadakulah kalian beribadah. Harus murnikan, teruskan itu ibadah hanya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini tegas menunjukkan keluasan bumi Allah Subhanahu wa taala itu dalam rangka apa jamaah? Agar supaya ibadah murni hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan agar supaya kita lepas dari berbagai macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala mengatakan, hanya penukilan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala terhadap Imam Al-Baghawi ini dikomentari oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa penukilan beliau ini secara makna, sebab beliau melihat bahwa Imam Al-Baghawi tidak menyebutkan lafaz ini dalam tafsirnya. Jadi secara makna, yang zahir kata beliau secara makna. Apa itu? Sababu nuzuli hadhihi al-ayah fil muslimin alladziina bi Makkah lam yuhajiru nadahumullahu bismil iman. Sebab turunnya ayat ini adalah mereka-mereka kaum muslimin yang ada di Mekah, yang mereka itu belum hijrah. Allah Subhanahu wa taala panggil mereka dengan nama iman. Ini menunjukkan bahwa tidak sampai kepada kekafiran, sebab masih dipanggil dengan panggilan iman. Hanya zalimi anfusihim. Mereka telah menzalimi dirinya.
Kemudian dalil hijrah dari sunnah Rasulullah SAW. Hadis ini kata beliau dalam tahqiq diriwayatkan oleh Abu Dawud, Imam Ahmad dari hadis Muawiyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, "La tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah." Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Hijrah tidak akan pernah terputus sampai terputusnya taubat. Wala tanqati'ut taubah, dan taubat tidak akan pernah terputus hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha, sampai terbenamnya matahari atau terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi matahari terbit dari barat ke timur. Ini dalil yang semakin menegaskan bahwa hijrah itu wajib dan hijrah itu terus menerus sampai hari kiamat. Sebab sampainya adalah sampai matahari terbit dari tempat terbenamnya. Ini adalah tanda kiamat besar, bukan kiamat kecil. Ini tanda kiamat besar. Peristiwa ini disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-An'am ayat 158. Allah berfirman, "Yauma ya'ti ba'du ayati rabbik la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imaniha khaira." Ingatlah akan hari yang pada hari itu datang sebahagian ayat-ayat Rabb kamu. Ketika ayat-ayat itu datang, maka tak satu pun keimanan yang dimiliki oleh tiap jiwa yang akan mendatangkan manfaat yang sebelumnya dia belum beriman, atau jiwa tidak melakukan keimanan, tidak melakukan kebaikan dalam keimanannya. Kata beliau yang dimaksudkan dengan sebagian ayat di sini adalah sebagaimana disebutkan dalam hadis, terbitnya matahari dari tempat terbenamnya. Jadi ketika ayat ini datang muncul, terbit matahari dari tempat terbenamnya, maka tidak ada lagi manfaatnya keimanan. Tidak ada lagi manfaatnya keimanan. Sebab apa? Bukan beriman lagi, sudah nampak. Apa yang mau diimani? Sesuatu sudah menjadi perkara yang sangat jelas, terlihat oleh mata sudah. Saya sudah beriman terhadap hari berbangkit, untuk apa lagi? Ketika itu semua orang beriman, tapi tidak ada lagi manfaat keimanan ketika itu. Orang-orang beriman tidak ada lagi manfaatnya keimanannya. Jadi di sini taubat sudah terputus. Ini sejalan dengan hadis Nabi SAW yang menegaskan bahwa hari kiamat tidak akan tegak kecuali ala syiraril khalq, kecuali kepada makhluk yang sejahat-jahat makhluk. Makhluk yang sejahat-jahat makhluk. Mereka yang menjumpai peristiwa ini. Mereka yang tidak akui, mereka yang tidak diakui lagi keimanannya. Sehingga ini kita bisa jadikan dalil bahwa taubat itu terus menerus terbuka sampai munculnya tanda-tanda kiamat besar ini. Ini satu. Yang kedua, taubat masih terus terbuka sampai ruh, selama ruh belum sampai di kerongkongan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Atau sebagaimana peristiwa yang dialami oleh Fir'aun la'natullah alaih. Dia beriman ketika itu. Dia nyatakan, saya telah beriman kepada sembahan yang disembah oleh
manfaatnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan baru sekarang, tidak lagi manfaatnya keimanan. Hanya sebagian ulama mengambil dalil, peristiwa Firaun itu menjadi 3. Dijadikan 3. Tobat tertutup. Itu apa? Ketika azab sudah turun. Ketika azab sudah turun, maka tidak ada lagi manfaatnya. Orang menyatakan taubat. Sebab Allah Subhanahu wa taala sudah turunkan azabnya, yang dia tunggu-tunggu, yang dia tantang. Mana itu? Kalau sudah azab turun, maka tidak ada lagi. Dalilnya sebagaimana yang terjadi pada Firaun. Al-ikhwah rahimakumullah. Semua ini ilmu yang sangat penting bagi kita. Dan jangan beranggapan bahwa kalau begitu masih terbuka luas ya. Apanya yang luas? Hari berbangkit sangat dekat jamaah. Nabi SAW bersabda, "Bu'ithu ana was-sa'a kahatain." Saya diutus dengan hari berbangkit seperti 2 ini. Saya diutus dengan hari berbangkit seperti 2 ini. Lagi pula jamaah, siapa yang tahu di antara kita kapan ajal kita datang? Tidak ada yang tahu. Karena itu jamaah, bersegera bertaubat. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Kembali kalian kepada Rabb kalian dan Islam tuluslah kepadanya. Taubat dan terus bermantap taubat, istighfar dan terus bermantap istighfar, sebelum datang masa-masa istighfar itu tidak bermanfaat lagi. Rasulullah SAW telah menegaskan bahwa saya beristighfar selama sehari 70 kali. Dalam hadits yang lain 100 kali dalam sehari beliau SAW beristighfar. Padahal beliaulah Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala yang kesalahannya telah termaafkan seluruhnya. Terus untuk apa istighfar? Di antara fungsi istighfar itu memberikan contoh kepada umatnya bahwa kita lebih harus beristighfar. Istighfar jamaah, perbanyak istighfar dan perbanyak istighfar. Apapun kita, maka kita tidak akan lepas dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak cucu Adam pasti bersalah, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Miliki kekuatan istighfar jamaah dan terus beristighfar. Kapan kita beristighfar? Walaupun dalam kondisi kita menganggap tidak ada dosa, maka mau tidak mau kita akan diantar untuk melihat dan mengoreksi diri. Melihat dan mengoreksi diri. Siapa yang terus melihat dan mengoreksi dirinya, maka dia akan melihat cacat dan aibnya. Dia akan melihat kekurangan dan kelemahannya. Dan siapa yang mengetahui cacat dan aibnya, maka dia akan melakukan usaha untuk terus memperbaiki dan memperbaiki dirinya. Di sanalah kebaikan hamba itu. Lagi pula jamaah, sehabis melakukan amalan besar saja, itu istighfar tetap dituntut. Habis sholat, termasuk sholatnya Nabi SAW surah apa? Istighfar 3 kali. Ini habis sholat ini istighfar orang. Sering kita ungkap, lihat peristiwa Fathu Makkah. Lihat ayat yang menjelaskan kehebatan besar perjuangan Rasulullah SAW dari awal sampai kepada puncak-puncak kehebatan beliau SAW dalam surah An-Nasr. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jika telah datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala wal fath dan pembukaan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan kamu sudah melihat manusia masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala afwaja, berbondong-bondong, tidak sendiri-sendiri lagi. Kelompok demi kelompok, jamaah demi jamaah, masyarakat demi masyarakat. Kemenangan besar, perjuangan besar, kehebatan besar, puncak tertinggi.
Ternyata apa perintah setelah itu? Fasabbih bihamdi rabbik. Maka sucikan Rabb kamu. Terus puji muliakan Dia. Apa akhirnya? Apa perintah yang terakhir? Wastaghfir, dan mintalah pengampunan. Yang mana kita tidak akan mungkin sampai kepada puncak ini. Tapi ternyata Nabi SAW yang sampai kepada puncak ini tetap diperintah untuk beristighfar. Maka tidak kelip kita untuk harus beristighfar. Ini ikhwah, istighfar. Apalagi kalau kita memang melihat dosa-dosa kita. Ini adalah jenjang istighfar yang sangat tinggi yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang khusus Allah Subhanahu wa taala, wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul pilihan Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah orang-orang yang betul-betul memahami, betul-betul memahami apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. La uhsi thana'an 'alaik anta kama atnaita 'ala nafsi. Hebatnya Nabi SAW dalam memuji Allah, dalam membesarkan Allah, dalam mengagungkan Allah, dalam memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata apa yang pantas dengan ukuran yang sebenar-benarnya untuk Allah Subhanahu wa taala masih di atas itu. Mana buktinya? Dengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la uhsi thana'an 'alaik. Saya tidak bisa membatasi pujian pembesaran untuk Engkau ya Allah. Ini Nabi sallallahu mengatakan tidak bisa. Terus siapa yang bisa? Lihat lanjutannya, anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkau ya Allah sebagaimana yang Engkau pujikan terhadap dirimu. Ini yang benar. Ini yang baru bisa. Pujian yang sebenar-benarnya, yang betul-betul benar sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala, hanyalah Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Kalau itu jamaah, ibadah besar apapun yang mampu kita lakukan, maka tetap rendah, karena itulah perlu istighfar. Siapa yang mampu memahami perkara ini, maka akan menggugurkan ketakaburan, dan terus-menerus dia akan berlomba dan berlomba, meningkat dan terus meningkat. Ini kunci yang sangat penting. Nilai ilmu ini jamaah mengalahkan dunia beserta isinya. Nilai ilmu ini mengalahkan dunia beserta isinya. Hanya karena betul-betul pahamnya syaitan akan ilmu ini. Ilmu-ilmu yang seperti inilah yang pertama-tama kita dilupakan atasnya. Karena itu jamaah, pertahankan. Ingat dan terus ingat. Kita harus beristighfar dan terus beristighfar. Kenapa? Lihat ilmu itu. Jadi bagaimanapun hebatnya, luar biasanya amalan kita, tetap rendah dan belum. Tetap rendah dan belum. Tingkatkan, rendah dan belum. Masih ada di atasnya, rendah dan belum. Tidak akan bisa. Anta kama atnaita 'ala nafsik. Engkau sebagaimana yang kau pujikan terhadap dirimu. Tidak ada kesempatan ketakaburan muncul. Justru yang terbuka apa? Yang terbuka apa? Meningkat dan terus meningkat. Coba lihat ini. Hebatnya ini ilmu. Tertutup segala penghalang. Yang terbuka segala pendorong-pendorong untuk meningkat dan terus meningkat. Ini muncul dari apa? Dari istighfar. Inilah istighfarnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun kita jamaah masih terlalu jauh ke situ. Istighfar kita pusatkanlah terhadap kesalahan dan kesalahan, dosa dan dosa. Sesekali mantapkan, sehabis melakukan amalan-amalan, mantapkan istighfar ke situ. Tapi kalau kita lihat amalan kita, jangankan sempurna, cacatnya luar biasa. Kesalahan ini, ucapkan ini tapi tidak terpahami, dan yang semisal itu. Jamaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pintu tobat masih terbuka, tetapi ingat, tetap mempunyai batas. Tetap mempunyai batas. Karena itu bertobat dan segera bertobat. Kalau kita mampu bertobat, maka tingkatkan nilai tobat selanjutnya. Kalau kita mampu beristighfar, jadikan istighfar kita pada nilai selanjutnya. Mampu, jadikan pada nilai selanjutnya. Mampu, tingkatkan pada nilai selanjutnya. Mampu, tingkatkan pada nilai selanjutnya. Sehingga dalam semua keadaan kita inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan seperti ini keadaan kita, maka hati kita menjadi hati yang munib namanya. Hati yang betul-betul kembali dan terus kembali kepada Allah.
hati yang terus betul, hati yang kembali dan terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang mereka-mereka ini yang akan masuk ke dalam surga yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan. Mereka-mereka yang mempunyai qalbin munib. Lihat penghuni surga, gimana sifat hati mereka? Qalbin munib, kata Allah Subhanahu wa taala. Hati yang disifati dengan munib, yang terus-menerus mempunyai sifat inabah, kembali kepada Allah, bertobat kepada Allah dan terus memperbaiki diri apapun keadaannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada pembahasan hijrah. Dari sini nampak jelas bahwa hijrah yang dipaparkan oleh beliau rahimahullahu taala sangat berhubungan dengan hijrah. Sangat berhubungan dengan hijrah. Dari asal hijrah itu sendiri. Dari asal hijrah itu sendiri, apakah asal secara bahasa atau asal makna hijrah yang diperintahkan, yang telah ditafsirkan oleh beliau asalnya. Makna hijrah secara asal dari tinjauan bahasa apa? At-tark, meninggalkan. Hijrah asalnya tark, meninggalkan. Menghijrahnya sesuatu artinya meninggalkan sesuatu. Dari tinjauan secara bahasa ini dikembangkan. Dikembangkan. Saya meninggalkan perbuatan jelek, mengganti dengan perbuatan baik. Ini hijrah namanya. Berpindah dari tempat, dari lingkungan yang jelek kepada lingkungan yang baik. Ini hijrah namanya. Dari teman-teman yang jelek kepada teman-teman yang baik. Ini hijrah namanya. Dari majelis-majelis yang mengantar kepada kedurhakaan, kepada kesyirikan, kepada bid'ah, kepada maksiat. Kepada majelis-majelis yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantar kemuliaan kepada kemuliaan. Ini hijrah namanya. Dan banyak lagi mana hijrah. Yang jelas dari sesuatu yang rendah kepada yang lebih mulia. Dari sesuatu yang rendah kepada yang lebih mulia. Di antaranya ada yang wajib, di antaranya ada yang sunnah, di antaranya ada yang sangat dianjurkan. Tergantung keadaannya. Yang wajib, yang sudah berada dalam keharaman, wajib ditinggalkan, mengarah kepada yang lebih baik. Yang sunnah misalnya, sudah berada dalam keadaan yang baik, dia harus disunnahkan untuk meningkat lagi. Meningkat lagi supaya bisa lebih baik lagi. Dari perbuatan ini sudah baik perbuatannya, dia harus tinggalkan lagi. Tingkatkan lagi dirinya. Jangan hanya sebatas itu, tingkatkan lagi supaya bisa lebih baik. Ini hukum hijrah dalam makna yang seperti ini. Jelas? Atau kita kembalikan kepada asal hijrah. Disebutkan asal hijrah, saya katakan asal sebab termasuk ayat yang pertama turun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, war rujza fahjur." Wahai orang-orang yang berselimut, wahai orang yang berselimut, qum bangkit fa'anzir, beri peringatan. Wa rabbaka fakabbir, Rabb kamu kabbir, besarkan, muliakan, agungkan. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu sucikan. War rujz, berhala-berhala, fahjur, tinggalkan. Berhala, kesyirikan, perbuatan syirik, tinggalkan. Sangat berhubungan dengan mana hijrah tadi. Al-intiqal min baladil syirki ila baladil Islam. Berpindah dari negeri kesyirikan ke negeri Islam. Berarti sudah ada asal makna hijrah. Ketika Nabi SAW awal disuruh untuk berdakwah, sudah disuruh untuk berhijrah. Hanya di situ belum hijrah tempat. Ketika itu belum hijrah tempat. Hijrahi berhala. Perbuatannya, orangnya. Ini asalnya. Hijrahi perbuatan itu, hijrahi orangnya. Ini asal makna Islam. Ini asal makna Islam. Lihat makna Islam yang terdahulu. Apa Islam itu? Al-Islam, al-istislamu lillahi bit-tauhid, wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah, wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Islam itu tulus kepada Allah, berserah kepada Allah, ikhlas, mentauhidkan Allah.
Apalagi tunduk kepada Allah, taat kepadanya, tegakkan sunnah. Apalagi selanjutnya keislaman itu wara'ah, berlepas dari kesyirikan dan pelakunya. Ketika awal Islamnya sahabat, walaupun di Makkah, itu sudah langsung berpisah dengan orang-orang musyrikin. Langsung terjadi permusuhan dan tidak boleh tidak. Langsung terjadi perbedaan dan tidak boleh tidak, itu pasti sudah itu. Sebab jiwa yang sudah berbeda, tabiat yang sudah berbeda, landasan berpikir yang sudah berbeda, amalan yang sudah berbeda, maksud hidup sudah berbeda. Sehingga tidak akan mungkin ketemu. Dan ketika tempat itu sudah membahayakan, tempat itu sudah membahayakan, sudah banyak ronrongan, sudah banyak ini, tidak bisa lagi ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ancaman pembunuhan dan semisalnya, dan bukan ancaman, betul-betul diwujudkan. Bagaimana kesungguhan mereka telah membunuh sebagian sahabat, dan bagaimana kesungguhan mereka orang-orang kafir untuk bersepakat untuk membunuh Nabi sallallahu. Sudah sampai pada puncak-puncak, Allah Subhanahu wa taala pun perintahkan beliau sallallahu untuk hijrah. Yang sebelum hijrah ke Madinah ini sudah ada hijrah sebelumnya, hijrah ke negeri Habasyah. Ada hijrah ke negeri Habasyah. Sallallahu diizinkan hijrah ke negeri Habasyah. Bahkan hijrah ke negeri Habasyah ini 2 kali. Hijrah ke negeri Habasyah pertama beberapa orang. Kemudian lama di sana terdengar berita bahwa orang-orang musyrikin sudah baik dan misalnya. Kembali lagi mereka. Ternyata salah beritanya. Sebagian mereka kembali, ternyata salah beritanya. Selanjutnya semakin banyak lagi hijrah ke Habasyah. Ini Habasyah, hijrah Habasyah kedua. Kemudian tidak lama setelah itu, proses selanjutnya hijrah ke Madinah. Dari Mekah ke Madinah. Disinilah Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi asal hijrah itu ikhwah, betul-betul harus dipahami. Ini termasuk ayat yang pertama turun. Masuk dalam golongan ayat yang pertama turun setelah Iqra. Warrujza fahjur. Perintah Nabi untuk berdakwah. Ya ayyuhal muddatsir, qum fa'anzir, bangkit beri peringatan. Ternyata di antara kesiapan untuk dakwah, warrujza fahjur. Tinggalkan itu. Ar-rujz, berhala-berhala, berbagai kekejian. Syirikan. Tinggalkan, hijrahi. Padahal Nabi SAW itu sudah meninggalkan semua itu. Bahkan sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi telah hijrahi semua perkara itu. Lihat sebelum Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa taala, Nabi tawaf. Ada berhalanya orang musyrikin namanya Nailah, Is'af dan Nailah. Orang musyrikin biasanya elus-elus. Itu berhala. Kalau tawaf sampai di situ dielus, dipegang. Nabi tawaf, Nabi punya budak. Zaid bin Harithah, yang namanya disebut di Al-Quran. Sahabat Nabi SAW yang sangat Nabi SAW cintai. Waktu itu belum Nabi belum jadi Nabi dan Rasul. Nabi ketika tawaf itu larang budaknya. Jadi sampai Nabi larang budaknya. Jadi Nabi sudah melakukan pelarangan terhadap budaknya. Jangan kamu sentuh. Tapi Zaid bin Harithah waktu itu belum Islam. Katanya saya mau sentuh lagi. Saya mau lihat mau apa nantinya. Ternyata selanjutnya dia sentuh lagi. Nabi SAW mungkin dia lihat, mungkin Nabi mau marah atau apa. Ternyata Nabi hanya tidak sampai memukul dia atau apa. Nabi mengatakan, bukankah saya telah larang kamu? Kenapa? Kenapa kamu lakukan lagi? Sebab ucapan ini, ucapan bagi Zaid bin Harithah itu sudah cukup. Ketika sudah diulangi, baru dia betul-betul sadar bahwa betul-betul Nabi SAW melarang. Jadi dalam bentuk seperti Nabi SAW sudah hijrahi. Juga
dari sisi makanan. Dalam sebuah riwayat Nabi disodorkan atau bersama disodorkan makanan, Nabi SAW tidak mau makan. Jelas kondisinya di situ, tidak termakan makanan itu karena apa? Karena itu adalah makanan. Nabi SAW katakan, saya tidak makan makanan yang disembelih bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Saya tidak mau makan makanan yang diperuntukkan. Saya tidak mau memakan makanan sembelihan yang diperuntukkan untuk selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sebelum menjadi Nabi dan Rasul Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi sudah dikenal dengan sifat ini. Bahkan bukan hanya ini Nabi hijrahi. Kebiasaan mereka yang jelek, berdusta, menzalimi, Nabi hijrahi. Bahkan syariat. Ada syariat yang dibuat khusus oleh orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan namanya dirinya humus. Nahnul humus. Kami ini humus. Humus artinya salabah, kuat, hebat. Kami adalah anak-anaknya haram. Kami adalah orang hebat agamanya. Karena itu aturan hajinya khusus. Kami kalau wukuf di Arafah tidak boleh sama dengan kalian. Kalian di Arafah, adapun kami tidak boleh keluar dari batas. Kami sampai di Musdalifah saja. Tidak boleh sampai ke sana. Sebab kami anak-anaknya haram. Nabi SAW tinggalkan semua ini. Nabi di mana wukufnya? Nabi wukuf juga di Arafah bersama dengan orang-orang. Sampai kemudian ketika terangkap menjadi Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala dibenarkan itu. Sebab itu syariatnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini ikhwah. Terus menerus Nabi SAW seperti ini. Terus diperintah hijrah. Warrujza fahjur. Berarti apa? Semakin berhebat itu hijrah. Ketika semakin diperhebat, sehingga dalam bentuk dakwah harus nyatakan betul permusuhan. Disitulah nampak. Langsung Nabi bukan lagi al-amin, pendusta, tukang sihir dan semisalnya. Jadi pahami betul jamaah. Pahami betul ini kenyataan sejarah ini. Jadi kondisi Nabi SAW ketika masih menegakkan tauhid, lepas dari kesyirikan, untuk dirinya belum ada benturan dengan orang-orang musyrikin. Walaupun mereka tahu Nabi tidak seperti itu. Kapan terjadi benturan? Dalam kondisi dakwah. Dia ajak mereka, tinggalkan itu. Nabi nyatakan bahwa tidak boleh seperti itu. Nabi celah menyembah selain Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini baru terjadi benturan. Disitulah Islam. Ini ikhwah. Pahami betul perkara ini. Jadi kalau kita hanya mampu menyatakan, saya penting ibadah hanya kepada Allah, jangan sentuh-sentuh yang seperti itu dan semisalnya. La ilaha illallah. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tidak mencontoh Nabi SAW. Yang kita contoh pada diri beliau SAW adalah kapan beliau menjadi teladan yang terbaik. Kapan itu turun menjadi teladan yang terbaik? Setelah diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Di sana ya ikhwan. Hijrah, jauhi. Tetapi ingat, selama masih memungkinkan dakwah dan memperbaiki dan memang punya kemampuan terhadap itu, maka lakukan. Lakukan. Tapi kalau sudah terancam agama, maka tinggalkan. Paham? Tinggalkan. Baik, insyaallah ini beberapa hal yang berhubungan dengan perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina.